Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Pengawas Distributora Kabupaten Semarang, Bapak Asep Mintarto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Bapak Ibu Guru, keluarga besar SMA Negeri 2 Kuntang yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, hari Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin dan juga diberikan kesempatan bisa berkumpul di aula SMA Negeri 2 Kuntang dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Pada hari ini kami akan diobservasi oleh Bapak Pengawas Distributora Kabupaten Semarang yang berkaitan dengan tugas kami sebagai kepala sekolah. Observasi pada siang hari ini nanti merujuk pada fokus yaitu komunitas belajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sekolah kita sudah ada komunitas belajar. Apakah sebetulnya komunitas belajar itu? Komunitas belajar adalah sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Tentunya di komunitas belajar itu ada tujuan. Nah, tujuannya apa Bapak dan Ibu? Bahwa tujuan dari Kombel atau komunitas belajar itu diharapkan dapat meningkatkan ya secara luas sekolah itu diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Itu tujuannya. Selain tujuan ada tentunya komunitas belajar itu ada manfaatnya. Apa manfaat dari komunitas belajar? Manfaat dari komunitas belajar dari sudut pandang dan kepentingan guru serta dampaknya pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran kelas. Kemudian menginspirasi dan memotivasi rekan sejawat. Yang ketiga, membangun kolaborasi yang kuat antara guru, siswa, dan bahkan orang tua. Dan selanjutnya menjadi agen perubahan dalam sekolah dan masyarakat. Dan yang manfaat yang terakhir adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berpusat pada siswa. 3 ide besar dalam komunitas belajar itu kami gambarkan dalam suatu lingkaran terbagi 3. Yang pertama adalah fokus pada pembelajaran. Fokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab secara kolektif. Dan yang ketiga, ide besar dalam Kombel itu adalah berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Sekarang kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Fokus pada pembelajaran menggeser fokus guru dari yang mengajar teaching menjadi belajar learning. Kemudian yang kedua, dari apa yang perlu diajarkan menjadi apa yang perlu dipelajari untuk mengoptimalkan proses belajar peserta didik. Yang ketiga, untuk membantu dan memastikan seluruh murid belajar dengan optimal, maka guru harus perlu mempunyai apa? Guru perlu menyampaikan apa yang perlu dipelajari oleh murid, memantau perkembangan belajarnya, memberikan dampingan dan bantuan yang tepat sasaran, dan memperluas dan memperdalam pembelajaran
ketika murid berhasil mencapai target yang diharapkan. Fokus pada pembelajaran, kita menggunakan 4 pertanyaan kritis atau pemantik untuk memandu perencanaan agar memastikan seluruh murid itu belajar. Yang pertama, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari? Kemudian bagaimana kita tahu bahwa setiap murid telah belajar hal tersebut? Kemudian bagaimana respon jika ada murid yang tidak belajar? Dan bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir. Ide besar yang kedua yaitu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab secara kolektif. Itu dengan cara memupuk kebiasaan saling membantu untuk memecahkan masalah. Kemudian saling berbagi praktik pengajaran, berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dan yang terakhir perkembangan belajar murid menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab individu. Ide besar yang ketiga berorientasi pada hasil belajar murid. 1. Melakukan asesmen yang berkelanjutan untuk memantau perkembangan murid, kemudian mengumpulkan bukti capaian dan perkembangan murid, kemudian menggunakan bukti pencapaian untuk segera membantu murid yang mengalami kesulitan dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Hasil belajar tidak hanya berfokus pada nilai angka, namun kompetensi yang diharapkan pada tujuan belajar. Siklus belajar dalam komunitas belajar yang kami ketahui yang pertama adalah ada refleksi awal, kemudian ada perencanaan, kemudian ada implementasi penerapan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Itu siklus belajar dalam komunitas belajar. Di dalam siklus belajar dalam Kombel, refleksi awal itu harus bagaimana? Guru berdiskusi mengenai analisis hasil belajar murid yang bersumber dari beragam data murid pada mata pelajaran seperti hasil asesmen, hasil penilaian pembelajaran, atau data lain yang relevan. Kemudian melakukan refleksi dan menentukan agenda atau topik prioritas yang ingin didiskusikan di Kombel dan menentukan tujuan dan target belajar yang dikaitkan dengan peningkatan pembelajaran murid. Ini refleksi awal. Sedangkan siklus di perencanaan, guru dapat berkolaborasi mengembangkan perencanaan pembelajaran atau mereview perencanaan pembelajaran yang sudah ada sebelum digunakan di kelas masing-masing ataupun di kelas guru model. Ada 4 pertanyaan kritis dapat digunakan guru ketika mendiskusikan perencanaan pembelajaran. Sedangkan di siklus implementasi itu guru mempraktikkan perencanaan pembelajaran di kelas, guru melakukan asesmen formatif untuk mengetahui perkembangan belajar murid. Implementasi perencanaan pembelajaran dapat juga dilakukan pada salah satu kelas model, yaitu dengan cara berbagi praktik baik. Dan yang keempat, guru lainnya melakukan observasi proses pembelajaran di kelas dengan fokus yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan siklus belajar dalam Kombel yang terakhir yaitu evaluasi, guru mendiskusikan hasil pembelajaran di kelas, kemudian setiap anggota Kombel melakukan refleksi bersama tentang apa yang sudah berjalan efektif dan apa yang berjalan kurang efektif untuk perbaikan di tahap selanjutnya atau RTL, rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah apresiasi, dilakukan pada capaian-capaian dan perilaku-perilaku efektif yang sudah dilakukan oleh anggota Kombel. Tahapan membangun Kombel di dalam sekolah itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, membentuk tim kecil. Kemudian yang kedua, menelaah data hasil belajar murid. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar kepada seluruh warga sekolah. Membuat komitmen bersama dan menyepakati tata nilai. Dan yang terakhir yaitu merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik dan menciptakan lingkungan belajar yang teratur. Dimensi Kombel dalam sekolah. Komunitas belajar akan optimal jika dibantu dengan 5 dimensi ini. Dimensi yang pertama adalah kepemimpinan berbagi dan mendukung.
yaitu pemimpin satuan pendidikan berkenan untuk berbagi kewenangan dan pengambilan keputusan untuk menunjukkan pola kepemimpinan yang memberdayakan seluruh pihak. Kemudian dimensi yang kedua, komitmen dan nilai bersama. Satuan pendidikan perlu menyepakati komitmen dan nilai bersama dalam komunitas agar mendukung perilaku produktif yang fokus terhadap proses belajar guru dan siswa. Dimensi Kombel yang ketiga yaitu pembelajaran kolektif dan penerapannya. Pendidik berbagi informasi dan bekerja secara kolaboratif untuk menghadapi tantangan belajar dan mengajar, serta meningkatkan kesempatan belajar untuk guru dan peserta didik. Dimensi yang keempat dan kelima, yang keempat yaitu berbagi praktik. Rekan sejawat siap dengan keterbukaan dalam praktik pembelajaran dan saling mengobservasi untuk melihat respon murid selama proses pembelajaran di kelas. Dimensi yang terakhir, dimensi yang kelima, yaitu kondisi yang mendukung. Pemimpin dan pendidik di satuan pendidikan secara kolaboratif, apresiatif, dan kepedulian merancang sistem dan sumber daya yang memungkinkan untuk optimalisasi pembelajaran. Jadi kami sampaikan bahwa grafik dampak dari komunitas belajar terhadap kualitas pembelajaran dari tahun 2023 tahun 2024. Kami laporkan laporan rapor pendidikan SMA Negeri 2 Tuntang tahun 2024 di kualitas pembelajaran. Pembelajaran menunjukkan kualitas yang optimal, ditunjukkan dengan suasana kelas yang kondusif, dukungan afektif, dan aktivitas kognitif dari guru yang konstruktif. Kualitas pembelajaran alhamdulillah naik 5,72% di dalam grafik tahun 2023 tahun 2024 dari 64,73% menjadi 70,45%. Ini sangat menggembirakan. Salah satu dampak dari komunitas belajar di SMA Negeri 2 Tuntang yaitu Kombel Duta Bersinar. Dan selanjutnya perlu kami laporkan juga pada Bapak Pengawas bahwa Kombel Duta Bersinar sudah terdaftar di PNM. Ini screenshotnya atau apa ya, ini sudah kami tampilkan, di mana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran komunitas belajar Duta Bersinar melakukan berbagai praktik baik. Bapak Pengawas, Bapak Ibu Guru, ini kegiatan-kegiatan di komunitas belajar. Bukan contohnya di kegiatan-kegiatan di Kombel, bagi praktik baik dalam rangka pemanfaatan media inovatif dalam pembelajaran berinisiasi dilaksanakan tanggal 27 Juli 2024 bertepatan dengan hari Sabtu. Dan ini contoh-contoh juga Bapak dan Ibu yang kita laksanakan bahwa Kombel ini tidak mengurangi jam belajar kita, karena Kombel ini kita lakukan sehabis proses belajar mengajar selesai. Bapak Pengawas, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, bahwa komunitas belajar di SMA Negeri 2 Tuntang itu dilaksanakan itu setelah proses belajar mengajar selesai. Dan itu kadang juga tentatif juga, tapi rata-rata biasanya dilakukan dari Sabtu. Namun ada hari-hari, mungkin hari Sabtu itu ada acara, maka bisa dilaksanakan selain hari Sabtu juga tidak masalah. Yang penting tidak mengurangi jam pembelajaran anak-anak di kelas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lebih Bapak Pengawas Distributor Kabupaten Semarang yang saya hormati, demikianlah paparan kami tentang komunitas belajar di SMA Negeri 2 Tuntang. Semoga dengan adanya komunitas belajar ini bisa membawa peningkatan dampak pada kenaikan pembelajaran di SMA Negeri 2 Tuntang. Dan banyak kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.